Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Perkembangan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai tahapan perkembangan manusia. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Aulia Ayu Kusumaningrum. Yang kedua, Bahyah. Yang ketiga, Absaha Eya Nikita. Oke, lanjut ke materi. Yang pertama, tahapan perkembangan manusia. Tahapan perkembangan manusia ini dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama ada periode pranatal, yakni periode mulai dari pembuahan sampai masa kelahiran. Yang selanjutnya periode bayi dan balita, yakni mulai dari bayi lahir sampai umur 3 tahun. Selanjutnya ada periode awal masa anak, mulai dari umur 3 tahun sampai 6 tahun. Yang selanjutnya ada periode pertengahan masa anak, mulai dari umur 6 sampai 11 tahun. Selanjutnya ada periode remaja, ini mulai dari umur 11 sampai 20 tahun. Selanjutnya ada periode dewasa, mulai dari umur 20 sampai 40 tahun. Selanjutnya ada masa dewasa atau paruh baya, mulai dari umur 40 sampai 65 tahun. Yang terakhir adalah periode akhir atau lanjut usia. Ini umurnya mulai dari 65 tahun ke atas. Materi selanjutnya adalah periode pranatal atau periode pembuahan sampai masa kelahiran. Masa pranatal dalam Islam disebut juga dengan masa hamil, yakni fase mulai terbentuknya zigot hingga janin lahir. Berikut ciri-ciri masa pranatal. Dilihat dari perkembangan fisik. Yang pertama, struktur tubuh, dasar, dan bentuk organ serta pertumbuhan otak mulai berkembang dengan cepat. Yang kedua, pertumbuhan fisik adalah hal yang paling cepat dalam rentang kehidupan. Yang ketiga, kerentanan terhadap lingkungan memiliki pengaruh yang besar. Dari segi perkembangan kognitif, yang pertama, berkembangnya kemampuan untuk belajar dan mengingat serta untuk merespon stimulus sensorik. Yang selanjutnya dilihat dari perkembangan psikososial. Yang pertama, fetus merespon suara ibu dan mengembangkan keinginan terhadap hal tersebut. Selanjutnya, periode bayi dan balita, yakni mulai dari bayi lahir sampai umur 3 tahun. Masa balita dalam Islam disebut juga dengan masa rodho'ah, yakni masa di mana sang ibu masih menyusui anaknya. Berikut ciri-ciri masa bayi dan balita. Yang pertama, dilihat dari perkembangan fisik. Semua indera dan sistem tubuh beroperasi saat kelahiran untuk berbagai tingkatan. Selanjutnya, otak tumbuh dalam kompleksitas dan sangat sensitif terhadap lingkungan yang mempengaruhi. Yang ketiga, pertumbuhan fisik dan perkembangan keterampilan motorik sangat cepat. Selanjutnya ditinjau dari perkembangan kognitif. Yang pertama, kemampuan belajar dan mengingat telah muncul bahkan pada waktu di minggu-minggu awal. Yang kedua, berkembangnya kemampuan untuk menggunakan simbol serta untuk memecahkan masalah pada akhir tahun kedua. Selanjutnya, kemampuan komprehensif serta penggunaan bahasa berkembang dengan cepat. Ditinjau dari perkembangan psikososial. Yang pertama, bentuk kelekatan dengan orang tua dan orang lain. Yang kedua, berkembangnya kesadaran diri. Yang ketiga, terjadinya perpindahan tergantung dengan orang lain menjadi otonom. Yang terakhir, ketertarikan pada anak lain meningkat. Selanjutnya, periode awal masa anak, umur 3 sampai 6 tahun. Dalam Islam, periode awal masa anak disebut juga sebagai fase tufulah mubakirah. Berikut ciri perkembangan periode awal masa anak. Perkembangan fisik. Yang pertama, perkembangan fisik meningkat, penampilan lebih langsing, proporsi lebih matang. Yang kedua, nafsu makan berkurang dan masalah tidur merupakan hal yang biasa. Yang ketiga, muncul dominasi penggunaan tangan kiri atau kanan. Yang keempat, keterampilan motorik halus dan kasar meningkat. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Yang pertama, kognitif yang belum matang sehingga menghasilkan ide-ide yang tidak masuk akal mengenai dunia. Yang kedua, kemampuan memori serta bahasa meningkat sehingga intelijensi menjadi dapat diperkirakan. Selanjutnya, perkembangan psikososial. Yang pertama, kemandirian, inisiatif dan kontrol diri meningkat.
Yang kedua, bermain lebih imajinatif, lebih elaboratif, dan biasanya lebih sosial. Yang ketiga, keluarga masih merupakan pusat dari kehidupan sosial, tapi keberadaan anak lain menjadi penting. Selanjutnya, periode pertengahan masa anak, yaitu pada umur 6-11 tahun. Dalam Islam, periode pertengahan masa anak disebut sebagai fase tufulah mutawasito. Perkembangan fisik yang pertama, kekuatan dan keterampilan atletik meningkat. Yang kedua, sakit pernapasan merupakan hal yang biasa, tetapi secara umum kesehatan lebih baik dibandingkan periode perkembangan sebelumnya. Perkembangan kognitif. Yang pertama, sikap egosentris berkurang. Yang kedua, anak mulai berpikir logis dan konkret. Tiga, kemampuan memori dan berbahasa meningkat. Yang keempat, pencapaian kognitif mengizinkan anak-anak mendapatkan manfaat dari sekolah formal. Selanjutnya, perkembangan psikososial. Yang pertama, konsep diri menjadi lebih kompleks, berdampak pada harga diri. Yang kedua, terjadinya peralihan kontrol dari orang tua ke anak. Yang ketiga, teman sebaya dianggap penting. Berikutnya, periode remaja, yaitu umur 11-20 tahun. Dalam Islam, periode remaja disebut sebagai marhabatul ini, yang artinya masa baik. Perkembangan fisik. Yang pertama, pertumbuhan fisik dan lainnya dengan cepat berubah dengan cepat dan mendalam. Yang kedua, terjadinya pematangan reproduksi. Yang ketiga, risiko kesehatan utama muncul dari isu-isu perilaku, gangguan makanan, serta penggunaan narkoba. Kemudian perkembangan kognitif. Yang pertama, kemampuan berpikir abstrak dan penggunaan penalaran ilmiah berkembang. Yang kedua, pemikiran yang belum matang bertahan di beberapa sikap dan perilaku. Yang ketiga, fokus pendidikan pada persiapan memasuki pendidikan tinggi atau dunia kerja. Berikutnya, perkembangan psikososial. Yang pertama, pencarian identitas, termasuk identitas seksual menjadi penting. Yang kedua, hubungan dengan orang tua secara umum baik. Yang ketiga, kelompok sebaya mungkin memaksakan pengaruh positif maupun negatif. Selanjutnya, periode peralihan dan dewasa muda terjadi di usia 20-40 tahun. Ciri perkembangannya yang pertama dilihat dari perkembangan fisik, yaitu 1. Kondisi fisik berada di puncak, kemudian menurun perlahan. 2. Pilihan gaya hidup mempengaruhi kesehatan. 2. Dilihat dari perkembangan kognitif. Yang pertama, pemikiran dan pertimbangan moral menjadi lebih kompleks. Yang kedua, pilihan pendidikan dan pekerjaan dibuat terkadang setelah melalui periode eksplorasi. Selanjutnya, dilihat dari perkembangan psikososial. Yang pertama, sifat kepribadian dan gaya menjadi relatif stabil, tetapi perubahan kepribadian mungkin dipengaruhi oleh tahap dan kejadian dalam kehidupan. Yang kedua, hubungan intim dan gaya hidup pribadi terbentuk, tetapi mungkin tidak untuk selamanya. Yang ketiga, hampir semua orang menikah dan menjadi orang tua. Selanjutnya, periode pertengahan masa dewasa atau parubaya terjadi di usia 40-65 tahun. Dilihat cirinya, dilihat dari perkembangan fisik. Yang pertama, terjadi penurunan secara perlahan pada kemampuan sensoris, kesehatan, stamina, dan kekuatan mungkin telah dimulai, namun perbedaan individu sangatlah luas. 2. Perempuan mengalami menopause. Selanjutnya dilihat dari perkembangan kognitif. Yang pertama, kemampuan mental telah mencapai puncaknya, memiliki banyak pengalaman untuk menyelesaikan masalah secara praktis. Yang kedua, kuantitas hasil kreativitas menurun, tetapi meningkat pada aspek kualitas. Yang ketiga, beberapa orang sukses dalam karir dan berada di puncak kesuksesan. Bagi yang lain, burnout atau terjadi perubahan karir. Kemudian dilihat dari perkembangan psikososial. Yang pertama, kesadaran akan identitas terus berkembang. Terjadi transisi parubaya. Yang kedua, adanya 2 tanggung jawab untuk merawat anak dan orang tua sehingga dapat menyebabkan stres. Selanjutnya, periode dewasa akhir atau lanjut usia
di periode ini terjadi di usia 65 tahun ke atas. Cirinya yaitu dilihat dari perkembangan fisik. Yang pertama, sebagian besar orang mengalami penurunan pada kemampuan fisik dan kesehatan, namun tetap sehat dan aktif. Yang kedua, dilihat dari perkembangan kognitif. Yang pertama, sebagian besar orang waspada secara mental. Yang kedua, walaupun terdapat penurunan pada memori serta intelijensi, hampir semua orang menemukan cara untuk mengatasi hal ini. Yang ketiga, dilihat dari perkembangan psikososial. Yang pertama, terjadinya pensiun dari dunia kerja. Hal ini mungkin disebabkan adanya tawaran pilihan baru dalam menggunakan waktu. Yang kedua, individu mengembangkan strategi yang lebih fleksibel untuk mengatasi rasa kehilangan dan kematian yang akan terjadi. Yang ketiga, hubungan dengan keluarga serta teman dekat memberikan dukungan yang penting.